Ada fokus ke depan. Kalian awalnya ada apa aja? Apa aja 5 atau apa aja? AI, Database, ADA, Office, Project CB. apa? Project CB. Project CB suruh ngapain? Disuruh bikin proposal yang selalu ulang. Deadline tanggal berapa semua? 23 CB. Sisanya Selebihnya 21 kan? Ribet. Sebelum aku mulai, coba kalian buka slide video semuanya kalian yang bukan summary. Yang khususnya kalau yang chemistry gampang, yang neural network itu isinya 42 slide matematika semua. Aku bener-bener, aku udah nyiapin summary slide-nya tapi aku kasihan kalian sih, itu bakal boring banget. Aku sampai, aku emang orang AI matematis memang. Cuman aku bukan kasusnya kayak kasihan kalian kalau emang langsung di brute force semua, karena itu harusnya 2 sesi jelasin 1 doang gitu sih, tapi itu cuma jelasin 1 gitu. Coba kalian lihat slide dulu, itu 42 slide matematika semua. Jadi aku deklarasi ya. Di depan aku disclaimer dulu, minta maaf kalau kelas ini bakal sangat-sangatlah boring nanti, khususnya buat di neural network. Karena neural network tuh harusnya tuh jangan 1 sesi, itu 2 sesi harusnya. Introduction dulu, terus baru itu semua. Udah lihat kan seperti apa? Nah, aku bahkan aku aja sampai nggak tega keluar gitu di UAS. Terus sampai nggak tega keluar itu di UAS. Nah, soalnya neural network tuh ini, kalau secara gambaran tuh sebenarnya gampang. Cuman secara hitung-hitungan tuh buset deh, ampun. Nih, jadi kita punya input layer ya, hidden layer, output layer, oke? Nah, terus habis itu balik ke sini lagi dikali jumlah dari hitung di sini, hitung di sini, hitung di sini, di sini, di sini, sini keluar, balik lagi hitung sini, sini, balik lagi. Nah, itu setiap node itu punya rumus. Kayak wow, gitu. Dalam 1 sesi yakin. Makanya aku tadi tanya sama apa anak tahun kemarin jelasin gimana kayak gini dalam 1 sesi. Bisa. Aku udah rangkum semua, coba buka di summary. Udah kasih catatan semua. Nih, aku udah kasih catatan semua, kalian coret-coretannya, how come, scoringnya, gimana-gimana udah aku coret semua. Nih. Sampai bahkan rangkuman aja 25 slide rangkuman padahal. Rangkuman aja 25 slide. Aku serius, aku paham cara ngitungnya, cuman aku nggak yakin dalam waktu 1 sesi bisa jelasin ini. Dan itu bakal begini, hitung-hitungan semua ini. Mana angkanya tuh jelek-jelek banget pakai logaritma lagi. Baru games. Terus plus kalian juga sedang banyak AOL. Jadi aku mengerti kalian juga. Jadi pasti fokus belajarnya bakal jadi kacau sih. Wait. Oke, nah dari kalian dulu deh. Aku minta komitmen dari kalian. Biar gak boring, aku bakal jelasin ini bukan dalam tempo singkat-singkatnya, dengan cara sebaik mungkin aku bisa, karena itu sangat-sangatlah teknikal. Sebenarnya neural network itu black box, teman-teman semua. Black box itu dalam artian itu kita menyerahkan input dan yang menghitung itu komputer. Nah, kita tuh sekarang tuh akan menjadi komputernya tersebut. Makanya aku bener-bener, wah ini materi terakhir, guys, materi terakhir semester ini buat AI. Dan dikasih materinya bener-bener punchline banget sih. Kayak harusnya ethical AI kemarin itu harusnya kita nyicil ini sih, jangan ethical AI, jadi kita bisa ngerjain ini. Nah, aku minta komitmen, paling aku bakal jelasin ini sampai kita sesi 1 selesai jam 3. Nah, terus aku minta tolong sama fokus, karena nanti aku bakal butuh bantuan kalian bukan sambil kalian buka slide. Soalnya hitungnya tuh bener-bener dari note ini ke note ini ke note ini, dari note ini, jadi kalian kita harus buka tutup kayak gitu. Scoringnya ini, scoringnya itu. Ini dapatnya skor dari mana ya? Skornya dari mana ya? Itu nanti kalau kalian
kelewatan sedikit aja, itu pasti udah keskip. Soalnya kayak runtutan gitu loh. Dia namanya rule chaining gitu loh. Kayak bakal banyak banget. Makanya aku minta tolong kita sama-sama nanti nyimak materinya. Aku bakal jelasin dalam bentuk kulitnya dan cara penggunaannya. Nanti hitung-hitungannya kalian bisa explore karena rumusnya bakal sama. Tapi nanti kita bakal selesaikan, aku bakal memberikan keyword kalian untuk selesai kalian bisa mengerjakan awal kalian. Gitu ya. Cuman aku minta tolong di depan ini, aku yakin kelasnya bakal boring banget karena full mathematics. Bahkan menurutku jauh lebih puyeng daripada alpha beta prolin kemarin. Kemarin yang UTS kemarin aku merasa alpha beta prolin paling boring. Ini menurutku lebih boring lagi. Gitu ya. Jadi aku minta tolong di sebelum sesi 1 selesai, aku minta tolong lebih difokusin di sini dulu. Nanti di sesi 2 aku serahkan ke kalian mau ngerjain awal nggak apa-apa. Gitu, oke? Tapi aku nanti paling di sesi 2 aku minta sedikit buat penjelasan learning outcomes di awal AI ku ya. Jadi kalian biar hasilnya maksimal. Oke, aku bakal jelasin dulu. Yang pertama terkait neural network. Nah, neural network ini sangat strong. Bahkan ibaratnya orang yang belajar neural network ini ibaratnya bisa menguasai AI. Mostly yang bisa jago neural network ini adalah cewek. Kalau jujur, cewek orang yang jago matematis di sini paling jago matematis ya. Siapa? Ini matematis banget. Ampun deh, aku kan sebelum ngajar pasti belajarnya tuh nggak cuma materinya tapi cara jelasin ke kalian versi mudahnya. Karena kalau aku baca cuma slide doang pasti nggak bakal paham. That's why aku selalu belajar kayak gimana caranya nge-deliver ke mahasiswa tuh dengan cara semudah mungkin, sesimpel mungkin sehingga kalian bisa memahami fundamentalnya, terus kalian bisa ngembangin hal. Makanya kemarin di AI yang UTS kemarin tuh kesalahan kalian tuh ya mostly itu ada yang kurang teliti, kurang teliti, kurang dikali atau step-step yang lewat. Tapi ada juga yang masih belum bisa ngerjain sama sekali. Nah, aku pengen memaksimalkan teman-teman yang kurang teliti itu tadi, gitu loh. Nah, kurang teliti itu tadi tuh aku masih memberikan skor karena kurang teliti itu kadang tuh masih manusiawi, kadang ngantuk, kadang lapar, kadang ujiannya double. Nah, itu aku masih memberikan kayak manusiawi. Nah, cuman untuk matematika yang prosesnya sangat-sangatlah panjang ini dibutuhkan kayak kita kudu explore gimana dapat value-value-nya. Nah, yang pertama yang kita tahu adalah namanya input layer, hidden layer, dan output layer. Nah, pertanyaannya ini tuh adalah penjelasan versi simpelnya. Masalahnya kalau beneran neural network, hidden layer tuh bisa sampai 1000, bisa sampai 5000, bisa sampai 20, 30, itu bener-bener dalam banget. Gak mungkin aku ngasih UAS kalian, tolong hitung dalam hidden layer yang berjumlah 1000. Wah, pulang-pulang mual langsung. Protes langsung habis. Aku gak bakal, paling aku cuma mentok satu layar pun cuma 3. Itu 3 aja ngerjainnya dalam banget. Dan ketelitiannya luar biasa. Nah, aku aja ngerjain Binus Maya, lihat kalian, buset ini neural network 42 slide ngapain aja nih? Oh, ternyata hitung-hitungan semua. Oke, jadi yang pertama yang perlu kalian tahu di neural network itu ada input layer. Jadi neural network ya, NN itu ada input layer. Terus yang kedua hidden layer, sama output layer. Oh iya, ada cerita lucu juga. Kemarin aku lupa, nggak tahu siapa namanya. Kalau ada kelas sebelah yang mau minta summary kita nggak apa ya, tolong dikasih ya. Soalnya itu tadi di kelas kita kan udah ngebedah Binus Maya step by step, tapi mungkin di kelas sebelah nggak sampai ngebedah secara angka. Jadi ini ada angkanya dari mana, minta tolong dikasih tahu. Jangan terus tiba-tiba, Pak boleh nggak Pak join di kelasnya Bapak gitu. Ya silakan, aku nggak masalah. Tapi kan kadang bentrok juga. Nah, at least kalian berbaik-baiklah memberikanlah summary-nya gitu mereka sebelum ujian juga. Oke, itu ya. Kita ada input layer, hidden layer, sama output layer. Terus next. Nah, ini saya lihat ini aja udah mulai mual-mual nih. Nah, ini bayangin
ada input layer, hidden layer, hidden layer, hidden layer. Nah, ini sudah namanya mulai masuk Asam. namanya deep learning kita mulai masuk. Nah, makanya kemarin kalau ada di mata kuliahku juga berbagai skripsi itu kita sudah mulai mengkombinasikan yang di dalamnya ininya. Kita kombinasi di dalamnya. Itu udah dalam bentuk suatu novelty yang baru. Nah, kita biasanya mainnya di hidden layer-nya. Loh, efeknya apa Pak? Kalau di komputasi, semakin banyak hidden layer, semakin lemot. Gitu. Nah, terus secara konsep sederhana, cara mainan neural network itu gimana sih? Contohnya kayak gini. Ini cara gampangnya, aku jelasin secara versi mudahnya. Nah, ini adalah expected value-nya. Expected value. Terus aku memasukkan value X sama Y misalnya. Misalnya ini adalah prediksi, hasilnya targetnya itu 5. Ini aku masukkan input, dia misalnya ada 10, ini 8. Nah terus dia menghitung nih, di sini dia mengeluarkan suatu angka, aku bilangnya suatu angka ya, ini random ya. Misalnya dia ngeluarin suatu angka, di sini tambahnya 12, di sini angkanya 8. Terus di sini munculnya 10. Nah, 10 ini masih ada error sebanyak berapa? Kalau expected-nya 5, terus ada 10, berarti errornya berapa? 5. Nah, 5 ini tadi dibalikin ke sini lagi, dievaluasi. Jadinya bobotnya diupdate. Nah, terus habis itu dia balik lagi. Dia balikin lebih kecil lagi, 8. Errornya tinggal berapa? 3. Balik lagi. Terus dia muncul lagi sebanyak 7. Berarti errornya tinggal 2, benar kan? Terus dia balik lagi, putar lagi, tinggal 6. Errornya tinggal 1. Nah, itu errornya semakin kecil-kecil, nanti nilainya semakin convergent. Jadi machine learning dan AI itu tidak bisa sempurna prediksinya benar-benar 100%. Kalau kalian lihat paper, kalau udah mana paper, kalian lihat papernya orang India, prediksinya sampai 95% itu udah jadi dukun guys. Prediksi banjir akurasi 90%. Taliban kan nggak bakalan kebanjiran kalau udah kayak gitu. Makanya kan kalau kalian mau prediksi angkanya 70%, 80%, 60% itu is okay masih. Tapi kalau lihat paper-paper orang India bisa kayak itu dukun. Nah makanya si neural network itu tadi memperbaiki dari kesalahan. Cara gampangnya adalah kalau kita melakukan kesalahan sama orang, kita tuh meminta maaf dan memperbaiki diri. Terus habis itu kita perbaiki lagi, akhirnya menjadi orang yang lebih baik. Itu konsepnya kan, secara analogi. Next, kita mainan di sini ya. Nah, kenapa sih neural network itu muncul? Karena bentuknya ada gini. Ada 3 case. Ini di Binus Maya nggak ada dijelasin ya. Jadi aku jelasin versi mudahnya. Jadi kan bentuknya linear. Linear itu adalah kita gampang bedainnya. Antara sini dan sini, kita bedahnya gampang. Ya nggak sih? Misalnya ada cluster ini sama cluster ini, kita kan tinggal di bedah linear ini gampang. Betul? Jadi kita bisa. Nah kalau bentuknya kayak gini, non linear juga gampang nih. Dia tinggal bentuk bulat kayak gini. Nah tapi gimana kalau bentuknya udah kececar-cecar kayak gini? Pasti akan susah. Nggak bisa lah kita langsung mau prediksi langsung dicampur semua itu, nggak bisa. Makanya sebenarnya kalau di ini nggak bisa soalnya deh. Makanya neural network tuh dia bentuknya bakal kayak ngikutin ini. Jadi perbaiki kesalahan-kesalahan. Jadi misalnya dia bakal bentuknya jadi nggak strict. Jadi ngikutin kesalahan. Nah, misalnya ini terus ini 0. Jadi dia nggak bisa semacam strict bulat kayak gini, nggak bisa. Jadi dia benar-benar bisa melok-melok. Ini aku versi jelasinnya versi super duper gampang ya. Ini neural network. Terus aku lanjutkan lagi. Nah ini namanya fungsi aktivasi. Jadi kalian boleh silahkan catat mulai dari sini.
Kalau tadi gambaran, kalau ini fungsi aktivasi. Nah, fungsi aktivasi itu adalah keputusan atau saklar di mana neuron itu menentukan apakah seberapa kuat sinyal harus diteruskan ke lapisan berikutnya. Nah, di neural network, di codingan kalian itu ada namanya tan, ReLU, sigmoid, dan linear. Contohnya kayak gini. Ini aku punya neuronnya, node-nya. Nah, misalnya ini aku pakai apa? Paling gampang deh, linear. Kalau X ku sama dengan 1, maka dia munculku juga 1. Fx sama dengan X. Jadi ketika aku masukin 1, outputnya juga 1. Itu linear. Jadi ketika X-nya 1, Y-nya juga bakal 1. X-nya 2, Y-nya 2. X-nya 3, Y-nya 3. X-nya 4, Y-nya 4. Nafas dulu. Habis ini masih panjang banget. Oke, itu linear. Jadi sama. Jadi ketika X-nya 1, Y-nya 1. X-nya 2, Y-nya 2, X-nya 3, Y-nya 3. Itu namanya linear. Bentar ya, aku ada mundur dikit ya. Itu fungsinya di mana sih Pak? Fungsinya di sini. Fungsinya nanti di sini. Nah, misalnya nih kalian bermain di AI neural network. Neural network kalian pasti deskripsi tanyain, activation functionnya pakai apa? Oh, pakai linear Pak. Oke, berarti linear kayak gini. Jadi ketika dia inputnya 1, outputnya juga 1. Itu activation function. Nah, balik lagi ke sini. Kita mulai move ke ReLU. ReLU itu bentuknya kayak gini. Nah, sekarang kalau misalnya kalian bisa membaca ini gampang sebenarnya. Kalau X-nya 1, maka Fx-nya berapa? Cara bacanya gini. Ini apa sih? ReLU. Aku punya 2. Wait. ReLU. X sama dengan 1, maka max 0,1. Bisa baca nggak? Aku ajarin cara awamnya ya. Ketika 1, maka max 0,1. Nilai terbesar 0 sama 1 itu berapa? 1. Ketika X-nya 2, max 0,2 sama dengan? Tuh. Nah, ketika max 0,100, maka max-nya berapa? 100. Tapi kalau max 0,-1 berarti berapa? 0. Makanya nggak boleh kayak gini. Kalau dia di bawah 0, dia nilai activation function-nya nilainya 0, dibulatin. Tapi kalau dia di atas 0, dia bakal balik nilai sendiri. Makanya dia namanya activation function-nya namanya ReLU. 2 itu dulu. Jadi ini namanya activation function. Fungsinya di sini. ReLU. Terus di sini masih ada namanya tan dan sigmoid. Oke, berarti ini namanya activation function. Nah, untuk tan sama sigmoid ini kalau biasanya, kalau aku tuh kalau ngoding itu 2 ini memang paling jago, cuman komputasinya paling berat. Makanya tadi bilang dia bakal membentuk lekuan-lekuan yang lebih dynamic gitu. Nah, cuman untuk yang di sini aku bakal jelasin yang sigmoid dulu aja, yang tan nanti bisa kalian explore lagi. Tan ini soalnya di binus Maya pakainya yang ini sigmoid. Jadi rumusnya adalah 1/1 plus E min E. Gambarnya kayak gini. Cara kerjanya sama. Nanti kalau X-nya 1, berarti sama dengan 1/1 plus E min 1. Pakai kalkulator aja dong. Aku juga kalau ngitung sendiri nilai E juga susah. Jadi activation function ada di sini. Ini kunci penting karena kalian harus memahami ini. Kunci penting
Bahkan menurutku yang paling salah satu paling penting di neural network adalah ini. Jangan sampai, misalnya aku bilang, tolong kerjakan ini dengan activation function-nya rel-u. Kalian menggunakan linear. Itu nggak bisa. Tolong kerjakan ini dengan activation function-nya linear. Kalian menggunakan rel-u. Itu nggak bisa. Itu soalnya benar-benar kalian harus menentukan activation function-nya apa, itu baru bisa dikerjain. Jadi nggak semua rumus itu sama, tergantung instruksinya apa. Oke, silakan. Sudah selesai semuanya? Oke, sambil aku lanjutkan ya. Ini udah mulai soal belum ya? Nah ini contoh gambarnya tadi yang aku bilang. Nih, kita bisa lihat ini ya, prosesnya tuh bakal kayak gini. Terus pertanyaannya, Pak, sampai kapan? Sampai kapan proses ini selesai? Nah, neural network itu sampai kapannya, sampai nilainya itu konvergen. Misalnya tadi kan kita targetnya bentuknya 5. Nah, kita prediksi 10, 9, 7, 6. Nah, biasanya 5 itu nanti bakal ini 5,9, 5,8, 5,8 lagi 5,79, 5,78. Dia nggak bakal bisa mendekati totally 5, tapi dia bakal berusaha mendekati angka 5. Jadi dia belajar dari kesalahan secara AI kayak gitu. Nah, sampai kapan ini selesai? Biasanya kita kasih batas namanya max biasanya. Max iternya berapa? Nah, max iternya katakanlah 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Misalnya max iternya 10. Ya udah pakai 10 iterasi doang. Gitu. Oke, next. Nah, ya kita mulai. Silakan kalian sambil membuka slide Binus Maya kalian. Boleh yang summary ku boleh, atau yang Binus Maya. Summary ku aja deh kalian. Oke, ini sangatlah ini aku udah Zoom udah cepet ya. Belum share screen ya. Oke. Aku bakal pelan-pelan banget ya. Jadi aku bakal seperti mendongeng karena aku cepet-cepet bakal susah banget. Aku aja kesukaan buat ngitung-ngitungin juga. Udah ya, aku delete juga. Hapus. Oh iya, aku disclaimer. Aku izin ya, materinya aku switch yang neural network dulu. Harusnya kalau di Binus Maya harusnya K-means dulu. Tapi K-means gampang banget kok. K-means gampang banget. Oke. Kita akan mensimulasi sebuah neural network dalam bentuk regresi. Jadi kalian tahu nggak bedanya regresi terus sama satu lagi klasifikasi. Kalau regresi itu memprediksi sebuah angka. Jadi misalnya prediksi skor, prediksi umur, prediksi nilai, prediksi curah hujan. Jadi angka. Jadi misalnya targetnya 0,9, dia prediksinya 0,8. Itu namanya regresi. Tapi kalau klasifikasi, dia labeling. Jadi misalnya prediksi apakah dia cowok apa cewek. Misalnya cowok, cewek. Itu bisa. Terus ada pertanyaan, dulu waktu zamanku skripsi ya, masih basic, bisa nggak regresi dibikin klasifikasi? Bisa. Nanti dikasih range. Misalnya 0,9, 0,8 itu diklasifikasikan sebagai A. Terus 0,7 sampai 0,6 itu diklasifikasikan sebagai B. Juga bisa. Jadi seninya AI itu sebenarnya juga bakal di neural network tadi. Oke, kita mulai di sini. Aku bakal nulisnya pelan-pelan buat. Wait.
aku bakal slicing ya. Aku bakal slicing. Kita untuk step awal ini, seperti kalian bisa lihat, aku sudah kotakin H1. Jadi kita fokus mengerjakan H1. Fokus mengerjakan H1, dan ini aku udah tuliskan HI, H1 in, H1 out. Jadi kita fokus ngerjain H1. Nanti jangan ada pertanyaan, Pak itu H2-nya ngapain dan lain-lain. Ini fokusnya kita H1. Oke. Nanti misalnya kelas sebelah minta slide, tolong dikasih ini, kasihan. Soalnya tuh kalau bener-bener lihat PPT-nya, buset, asli deh, udah kayak baca tulisan Thailand. Nah, pertama, yang pasti diketahui itu adalah learning rate. Ini buat apa? Nanti namanya buat back propagation. Terus yang kedua, activation function-nya pasti diketahui. Aku pasti bakal bilang hidden layer pakainya apa, output layer pakainya apa. Nah, hidden layer itu fungsinya adalah masuk ke sini, kalau output layer itu keluar ke sini. Itu pakainya apa? Terus inputnya adalah X1, X2 dan lain-lain, dan expected outputnya adalah 0,5. Nah, mari kita coba kerjakan. Yang pertama adalah kita slicing dulu X1, X2. Spidol aku ada lagi. Ada yang bawa spidol nggak? Yang ada tebel, biar lebih mantap. Nggak ada. Oke. Habis ini aku sana dulu. Terus kita masuk H1. Wah, bentar deh, aku ganti spidol dulu aja. Makasih ya, nggak minta tambahan skor kan? Oke, X1 sama X2. Kira-kira teman-teman di sini step di sini udah paham kan? Ini kenapa aku slicing kayak gini? Karena yang pertama kita lakukan adalah ngelakuin ke H1. Oke, semangat ya. Pelan-pelan. Terus yang kedua, inputnya X1 itu kita masukkan. Inputnya X1 berapa? Di soal udah diketahui 0,5. Inputnya X2 0,6. Oke. Nah, terus ada bobot namanya di sini ke H1. Nah, input X1 ke H1 berapa? Bobot ke H1 X1 ke H1 berapa? 0,5. Ya, X2 bobotnya berapa? 0,1. Oke. Nah, terus kita coba lakukan hitung-hitungan untuk menghasilkan nilai inputnya. Itu berarti 0,5 dikali 0,5 ditambah 0,6 kali 0,1 ditambah dengan biasnya sama dengan tambah biasnya itu 0,1. Bias itu ini atau non? Bias 0,1. Ini biasnya. Sama dengan 0,25 plus 0,06 tambah 1. Benar ya? 0,41. Ini H1 ini. Oke, silakan kalian pahami dulu. Kita start-nya namanya H1 in. Apa? Ini nih, pada soalnya. Bias itu biasanya kayak reflection dari errornya.
bias. Biasanya di kayak ini udah diketahui. Kadang juga nggak ada juga. Kalau biasnya 0 ya berarti plus 0, nggak usah ditambah. Kayak biasanya si machine learning itu udah ngasih value kayak, oh biasku tuh biasanya 0,3. Jadi misalnya prediksiku 0,8, dia tuh melesetnya 0,5. Kadang tuh bias. Makanya kita tuh sudah memperkirakan biasnya segitu. Oke, boleh dicatat dulu pelan-pelan gak apa-apa. Satuin. Sebenarnya gampang, cuman banyak banget. Sebenarnya secara hitung-hitungannya tuh basic, cuman banyak banget. Nah, sekarang kita melakukan H1 out. H1 out. Nah, H1 out itu adalah fungsinya tadi. Kita melakukan kayak gini tadi. Ini terus outnya berapa? Kita tadi pakai activation functionnya apa? Kalau ke dalam hidden layer sigmoid. Nah, inputnya tadi hasilnya berapa? 0,41. Nah, kalau sigmoid berarti rumusnya adalah ini tadi yang 1/1 plus E pangkat min X. Sigmoid. Nah, berarti outputnya dia bakal lebih hasilnya adalah 1/1 plus E pangkat min 0,41 sama dengan 0,6011. Jadi fungsinya activation function itu adalah di sini ketika in menuju out. Ini activation function. Oke, silakan dicatat dulu nggak apa-apa. Aku pelan-pelan dulu. Oke, sudah? Ada pertanyaan nggak untuk di satu step ini? Karena kita ada punya dua node di sini. Jadi kita hitung H1 dulu. Sudah aku simpan di sini. H1. HN-nya 0,41, H-out-nya 0,601. Oke. Next. Nah, kita udah mulai main ke H2. Nah, H2, aku minta tolong kalian buat bisa mengerjakan. Kita pelan-pelan dulu. Nah, seperti biasa, yang perlu kita lakukan adalah kita menggambarkan dulu gambarnya seperti apa. Yang pertama itu adalah X1, X2 masuk ke H2. Oke. Nah, yang pertama input X1 tadi berapa? Berapa? 0,5. Input X2 0,6. Ayo, terus. Nah, terus bobot X1 ke H2 berapa? 0, bobot X2 ke H2 berapa? Min 0,6. Nah, berarti rumusnya tinggal dikali saja. Berarti H2in sama dengan, boleh minta tolong didekatkan jadi berapa? 0,5 kali 0,4 ditambah 0,6 tambah
tambah minus 0,2 0,6 ditambah biasnya berapa? 0,2 bias. Oke, berarti di sini hasilnya berapa? 0,20, benar nggak? 0,2, benar ya? Kan? Ditambah min 0,36, benar ya? Ditambah 0,2, berarti hasilnya 0,04, benar? 0,04. Ini untuk H2 in. Ya, H2 ini dulu. Jadi silakan dilakukan prosesnya. Ya, selanjutnya. H2 in. Oke, aku lanjutin sedikit lagi untuk H2 out. H2 out. Dia activation function-nya ke arah dari sigmoid. Nah, inputnya berarti berapa? 1. Inputnya 0,04. Outputnya berarti boleh dibacakan rumus saja kalau apa? 1 per 1 plus E pangkat min 0,04. Soalnya berapa? 0,5. Ya nanti boleh pakai kalkulator ya. Tapi kalian harus latihan dulu cara nulis kalkulatornya gimana. Cuman bawa doang tapi nggak bisa pakai gitu. Kayak aku dulu juga. H2N nya sama dengan apa tuh? 0,04. H2 out nya 0,1. Dua. Bayangkan kalau aku bikin soal ininya 10. Tidak. Pegel juga. Kayak aku nggak bisa 3. Segini. Sudah semua? Sekarang kita move ke bagian sininya. Nah, kita sudah berbeda nih. Kita sudah berbeda. Oke, silakan disimak dahulu. Mah, bagus nggak Pak? Udah ya? Ya udah ya. Nah sekarang kita mulai masuk ke tadi kan namanya H1, terus duanya namanya H2. Terus kita mulai masuk ke tahapan output. Di sini kita nyebutnya misalnya boleh O.
Nah, boleh nggak sih aku dibantu H1 tadi latest value-nya berapa jadinya terakhir? 0,6011. Terus H2-nya berapa? 0,51. Nah, H1 itu punya weight bobot juga. Bobotnya berapa? Boleh minta tolong H1 ke output? 0,3 weight. Terus yang kedua, weight-nya H2-nya berapa? Men 0,5. Nah, terus jangan lupa di sini ada biasnya juga. Bias berapa? 0, nah, cara perhitungannya kita nyebutnya O-in itu sama kayak tadi persis. Berarti berapa kali berapa? Misalnya depan awalnya. Berarti depannya berapa dulu? 0,3 dulu juga boleh. 0,3 dikali 0, berapa sih atas? Yang atas dulu, H1 dulu 0,601. Terus ditambah minus 0,5 per 0,05 dikali 0,51 ditambah biasnya berapa? 0,05. Yang mana? Ini berarti udah bobotnya. Oh, sorry. Oh ini ya? Sorry. Oke, berarti bisa kita lanjutkan. Yang bawah ini menjadi, aku ikut ya. 0, ini bener ya? Kok ini hasilnya 0,3 kali 0,6 hasilnya 0,09 ya? Iya kayaknya nomor deh. Apa? Iya makanya bener. Kok isi itu jangan ini. Boleh minta kalkulator ya? Ini hitungannya video sebenarnya salah ya berarti ya? Harusnya 0,18 ya sih? At least Masalahnya 0,18 ya? Coba kamu kalkulator ya? 0,7 Berapa? 0,118 gini. Ah, bener. Oh, sorry. 0,18 gini. 0,33 gini. Terus yang gininya 0,255 ya berarti ya? Negatif 0,255. Betul ya? Ditambah 0,05. Jadinya berapa? Boleh kalkulator kan? Tidak tahu? Minus? Jangan-jangan hasilnya minusnya bener. 247 berapa? Min 0,02467. Oh iya bener. yang kacau atasnya ini, yang bawahnya bener. Ini dibulatin jadi gini. Oke. Ini untuk open. Ini aku slicing ya. Kenapa? Jangan tuh. In sama outnya atau Yang mana? In sama outnya? Karena tadi ada activation function di sini. Sorry ya, aku ada ini. Jadi makanya ada sigmoid, ada linear. Terus ketika 0,04 itu diproses dulu jadi ini. Jadi dia harus diproses dulu, dikasih terus. Jadi nggak bisa gitu. Ya, tergantung soal.
Tapi aku nggak bisa nih. Bikin membuat tan dan sigmoid, waduh, pulang mual-mual gitu. Nah, oke, sedikit lagi. Nah, sedikit lagi, OOT. Nah, kalau ke output layer, kita pakainya activation rule-nya apa? Pakainya apa? Linear. Oke. Linear itu rumusnya adalah Fx sama dengan X. Nah, OOT-nya ini tadi, OOT-nya tuh inputnya tadi berapa? Min 0,247. Berarti outputnya adalah min 0,247. Sama, karena linear akan berbentuk sama. Kalian sudah menyelesaikan satu tahap dari depan program. Siapa? Karena ini linear. Jadi aku ulangi lagi ya, activation rule-nya tadi. Jadi di sini. Sorry, aku ulangi lagi ya, Pak. Aduh. Ini linear. Jadi yang pertama tadi kan namanya sigmoid. Kalau sigmoid pakainya ini. Nah, kalau linear, Fx sama dengan X. Jadi inputnya apa, keluarnya juga sama. Jadi tergantung soalnya yang di sini. Sebentar. Itu kurang bau. Bro? Oh iya, sorry. 0, oh, sorry. 0,0247. Oke, kasih ya. Udah, jadi O in sama dengan O in-nya terlebih dulu, O in-nya minus 0,0247, O out-nya sama min 0,0247. Sudah, kalian selesai di prediksi pertama. Jadi ini kalian sudah menjadi seorang machine learning-nya. Karena apa? Tadi kita prediksinya 5, expected-nya 5, kita memprediksi 0,0247. Jadi kan masih ada loss tuh. Masih ada beda nggak sih? Nah, itu bedanya kita perhitungan. Wait, pelan-pelan aja. Terus sini. Nah, nanti ada rumusnya. Ntar aku freeze dulu. Nggak harus segitu kan output. Apa maksudnya? Hasilnya itu apakah harus ikutin expected output? Oh enggak, justru expected output itu sebagai komparasi kita. Kayak kita tuh udah bener atau belum sih? Kalau ternyata tiba-tiba dia udah persis ini, ya udah nggak usah dilakukan proses lagi. Kita sudah jadi seorang mesin. Kita ini berpikirnya udah seorang mesin. Jadi benar-benar matematis. Jadi makanya aku tadi bilang minta tolong kalau kelas-kelas sebelah minta catatan kalian dikasih ya, dikasih. Kasihan nanti kalau berbeda. Soalnya kalau di kita kan mungkin bakal membedah benar-benar sampai detail angkanya itu dapat dari mana. Untuk catatan kalian bisa sendiri. Wait, aku coba cek. Boleh
Karena siapa tahu kakeknya itu pas hari aku Oke? Nah, congratulations. Kalian sudah bisa memprediksi angkanya. Nah, sekarang kita sudah mulai turn back, balik ke belakang. Nah, cara balik belakangnya adalah kita menggunakan assessment. Nah, salah satu hal yang unik di sini di BINUS Maya, sebenarnya di beberapa artikel dan di beberapa tutorial untuk menghitung loss itu tidak harus menggunakan MSE. Jadi contohnya adalah kalian expected value-nya itu tadi adalah 0,5 dikurangi 0,0247 itu sebenarnya sudah terhitung loss. Karena kita menghitung defisitnya aja. Cuman di BINUS Maya, aku ikutin BINUS Maya aja. Jadi biar nanti nggak ada perdebatan. Di BINUS Maya menggunakan standar mean square error. Mean square error itu sebenarnya buat regresi, biar kalian tahu juga. Nah, rumusnya mean square error itu adalah di itu tadi, di sini. MSE sama dengan 1/n n sama dengan i sama dengan 1 itu mean square error. Nah, contohnya, Pak, contoh soalnya yang kayak gini biasanya ditanyakan tuh gimana? Contohnya biasanya kayak gini. Coba hitung prediksi kalian. Nanti kan? Jadi diketahui adalah bla 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 bla, hitung nilai prediksi kalian. Nah, nilai prediksi kalian itu jawabannya itu adalah yang ini. Oke, sudah lengkap. Ini hasil prediksi kalian. Ini prediksi. Jadi kalau ditanya soal berapa nilai prediksinya, itu adalah ini. Prediksi iterasi pertama. Nah, berapa nilai mean square error-nya? Nah, Anda harus hitung ini. Gitu. Nah, kita habis ini kita lakukan hitung-hitungan mean square error. Gampang kalau mean square error. Udah ya, udah bagus ya? Bagus ya? Mana ya? Oke, ini mean square error. Nah, mean square error itu adalah cara menghitungnya seperti ini. Misalnya 1/2 terus jumlahnya 0,5 min 2 Nah, teman-teman, di sini bisa lihat ya, n itu adalah jumlah data. Oke, jumlah n-nya adalah jumlah data, kan? Terus 0,5 min 0,0247 itu adalah hasil expected-nya. Expected. Terus di sini adalah nilai predicted. Di sini sudah clear, teman-teman semua. Ini adalah expected. Expected itu adalah di soal, di sini. Ini expected output-nya. Kalau predicted itu adalah hasil perhitungan kalian. Jadi besok kalian kalau sudah lulus dari BINUS, bagaimana computer science melakukan suatu mesin learning? Prosesnya adalah seperti ini. Wow. Kalian bisa jelasin secara clear dari jam 8. Boleh minta tolong nggak? Ini bener nggak? Aku takutnya ini salah. Setengah 0,5
Berarti setengah kali 0,5247 pangkat 2. Benar nggak? Jawabnya minta tolong dikalkulasikan. Ya betul. 0,1377. Sebentar, Pak. Semakin 0, kenapa? Kalau 5 tuh rambutnya ke atas atau ke bawah? Bebas. Kalau biasanya ke atas, ke bawah, Pak. 5 tuh ke bawah. Seingat gue, tapi tergantung sih. Kalau seingatku codingan maksimum kan enggak. Untuk roundnya 0,5 tuh ke bawah, ke atas sih, ke bawah ya kalau nggak salah ya. Kalau 0,5 di round, Oh, ke bawah ya. kalau di Python Kalau defaultnya atas. oh, atas, tadi ke atas. Aku ada lupa. Tergantung code-nya sih, ada round up, round down, tergantung code-nya. Soalnya kalau misalkan mau merawat itu, Hmm. harus ada 5. Oh, kamu mau dibuletin ya? Iya. Ke atas kalau Oh, kan. kita sepakatin aja. Kalau kan nanti kalau kalian jawab nemuin kayak gitu, tulis aja round up. Oh, di Aku nggak bakal round up. Oke, sampai 4 step sini kalian ada yang tanyain nggak? Jadi kalian sudah bisa memprediksi dan menghitung hasil MSE-nya. Nah, sekarang habis ini adalah nama fase taubat. Jadi fase kita memperbaiki dari kesalahan tadi. Fase taubat. Tahu. Oke. Nah, fase taubat ini rada puyeng memang. Jadi kudu pelan-pelan juga. Bahkan lebih rumit daripada yang sebelumnya. Oke, sudah ya, sudah ya. Kita balik ke yang sini. Pelan-pelan. Sing ini, Bro. Sing ini. Sing ini. Nah, teman-teman, untuk memudahkan, aku ngasih coret-coretannya di sisi yang atas. Jadi, kalau kita tadi kan dari belakang ke depan, nah sekarang belakang ke balik lagi. Jadi misalnya O, ini aku samplingkan ke H1. Oke, sampai sini dulu masih kebayangkan. Jadi O balik ke H1. Oke, nah rumusnya, jadi kalian bisa lihat, teman-teman bisa lihat di depan sini dulu sebentar. Rumusnya, di sini depannya pasti sama, 0,5247, 0,5247, 0,5247, tengahnya 111, belakangnya beda. Nah nanti kita kupas, kenapa sih beda, kenapa satu dan lain-lain. Nah, 0,5247 itu rumusnya adalah, jadi rumusnya, ini rumusnya adalah lebih ke, setelah aku gambarin ini, loss. Oke, bisa fokus ke sini dulu. Jadi di sini loss itu adalah MSE-nya tadi. MSE-nya tadi berapa? 0,1377 dibagi
nilai odd-nya yang hasil prediksi kalian tadi adalah minus 0,247. Nah, sebelum lanjut, silahkan cross check jawaban ini benar atau enggak. Jawabannya min 0,5247. Kayaknya benar, karena 10 sama 0,2. Bener nggak? 0,137 dibagi 0,0247 betul? 0,5247 betul? Bener nggak? Bener nggak? Iya bener minus. Ini. Oh ini minus sekali. 0,1377 0,247 coba berapa? Minus 5,572. Apa ya? Ada kayak gitu. Enggak ya. Ini kue 1,0 itu apa? Cek ya, aku coba cek dulu di minus yang takutnya soalnya ke depannya masih panjang. Aku tulis dulu. Jadi, sorry, aku ternyata salah masukin modeling matematika. Jadi aku revisi ya. Aku ini salah masukin model matematika, di sini aku revisi, aku ganti langsung sekalian. Jadi yang pertama itu namanya derivative loss. Nah, derivative loss itu ternyata hanya intinya dia hanya perlu mengurangi dari expected-nya kurangi 0, expected-nya 5. Bener nggak kalau ini? Aku tadi pakai hitung-hitungan model matematika, apakah dia betul 0,5247? Bener nggak?
Oke, bisa fokus ke sini. Berarti benar ya? Ini hasilnya min 0,5247. Betul? Betul semua? Oke. Nah, aku cara jelasinnya aku cut aja yang versi Windows Maya. Jadi aku versi lebih enaknya aja karena bakal panjang banget untuk membuktikan rumus model matematika tersebut. Jadi yang pertama, kita nyebutnya ini adalah derivative loss. Oke, derivative loss itu adalah dari prediktif dikurangi dari expected. Oke, nah terus yang kedua, aku nyebutnya adalah derivative activation. Derivative activation. Nah, itu kenapa hasilnya 1? Karena tadi berapa? Oh, ini. Oke, bisa fokus ke depan lagi. Yang kedua adalah namanya derivative activation atau turunan dari aktivasi. Dia nilainya 1 karena linear. Input sama outputnya sama nggak? Makanya dia dibagi hasilnya. Aku ada ngekating di Windows Maya, jadi biar lebih enak. Windows Maya ternyata terlalu bertele-tele terus aku malah salah jadi masukin. Yes, betul. Ya beda rumusnya. Pasti dibaginya bakal berbeda sesuai hasilnya. Kan tadi kan ada yang sigmoid, ada linear. Kalau linear hasilnya satu. Tapi kalau nggak sigmoid dibaginya beda. In dibagi out. Tergantung misalnya in-nya 0, in-nya 2, out-nya 4 ya berarti setengah. Jadi tergantung activation control-nya. Tapi aku kayak bakal bikinnya yang linear aja deh, biar ngitungnya gampang. Bikinnya linear aja deh. Apa? Kenapa? Yang mana? Oh, kurang minusnya. Yang mana? Oh iya, maaf. Thank you. Makasih udah koreksi terus. Saking banyaknya. Oke. Nah, terus terakhir yang derivatif bias karena H1 di sini fungsi turunannya ini ternyata hasilnya sama kayak H1 out. Coba lihat kalian H1 out apakah hasilnya 0,611 enggak? Nah, 0,011. 0,6011. Betul nggak? H1 out-nya kalian 0,0611 nggak? Betul kan? Nah, terus tinggal 3 ini dikalikan. Berarti min 0,5247 dikali 1 dikali 0,6011. Jadi hasilnya berapa? Boleh di kalkulator, kita koreksi bareng-bareng. Takutnya yang di video semuanya salah. Benar, 0,3154. Berarti ini aku catat juga balik sini. Ini nyebutnya apa ya? H1 back deh. H1 back sama dengan berapa tuh hasil akhirnya? Min 0,354 min 0,3154.
Sudah. Besok kalau kalian mau mengerjakan yang versi lebih mudah, kalian bisa rapiin kayak gini. Dulu aku waktu ngerjain AI waktu jalan mahasiswa juga kayak gini sih. Soalnya pasti nilainya bakal kepake di depannya, nilainya kepake ke dalam kehidupannya. Jadi lebih enak kalian punya kayak catatan. Jadi pasti lebih memudahkan kalian juga sih. Kayak nggak nyari-nyari tadi value-nya berapa? Value-nya berapa? Oke ya, nah berarti aku hapus di sini deh dulu. Nah sekarang untuk H2 rumusnya juga sama, berarti derivative loss dikali derivative extinction dikali derivative bias. Jadi teman-teman, kalau nanti pertanyaan apa bedanya itu sama ini, sebenarnya sama. Cuman kalau ini model mathematics, kalau aku lebih ke model yang bahasanya aku permudah. Jadi ya nanti hitung-hitungnya sama. Boleh minta tolong nggak untuk derivatif loss-nya untuk H2 berarti berapa? Untuk derivatif loss-nya H2 sama kan? Berarti amin 0,5247. Benar nggak? Terus dikali 1 dikali derivatif loss-nya H2 berapa? 0,51. Tahu kan kenapa 0,51? Dari apa? Dari mana? H2 out. Ya, sama ini. H2 out. Jadi samanya 0,267. Sama juga untuk aku lanjutkan yang H3. Ini bukan H3 nih, ini bias. Ini ke bias. Jadi untuk teman-teman FYI mungkin bisa fokus di sini. Jadi besok kalau ada derivatif bias itu nilainya pasti 1 karena dia menurunkan dari bias itu sendiri. Jadi yang pertama itu ke H1, kedua ini ke H2, nah yang ketiga ini buat ke biasnya. Kalau nggak ada bias gimana Pak? Ya udah nggak usah gitu. Kenapa? Yang mana? Yang kedua, oh ya. Lo selalu kurangin terus ya? Kayak gini ya? Yang mana? 0,0, oh ya 5247.
Oke. Nah, aku juga akan catat dulu nih H2 backnya. H2 back sama dengan berarti 0, bias bias back Oh iya, oke. Dia PS lah ya 0, oh ini ya. Pasti turunan kalau biasa satu. Jadi turunan kalau matematika aku baca di BINUS kayak gitu sih. Dia kalau turunan matematika di satu. Makanya aku tadi bilang neural network tuh kadang tuh black box. Kadang kita tuh kayak itu apa ya, dari mana ya? Aku semangat belajar tuh mulai gitu. Ini matematika tuh dari mana ya? Pakai black box ya, kita nggak tahu lah. Oke, next ya. Masih ada lanjutannya. Ini belum hasil akhir. Nah, masih ada di sini. Nah, untuk menghitung nilai bobot terbarunya, ini apa? Hapus ya. Nah, bobot terbaru updated W apa ya? W 10 ya? 10 sama dengan itu adalah dari jumlah yang pertama. Jadi teman-teman bisa lihat di sini ini H1 ya. Updated apa ya enaknya? Enaknya kita nyebutnya apa? Updated W10 atau updated WH1? W1 aja ya? H1. Nah, itu dari 0,3 ini nilai lama dikurangi 0,5 ini learning rate. Sorry. Dikali 5 lagi naik dikali yang tadi satu P.
Di sini ada pertanyaan nggak? Jadi update WH1 itu adalah rumusnya ini, nilai lama dikurangi learning rate dikali ini tadi H1 break. Jadi besok kalau kalian bikin notes catatan, kalian nulis step-stepnya aja harusnya ada. Tinggal ikutin follow step. Kalau kalian udah paham, tinggal follow step. Ini yang buat masuk Maksudnya? ini yang nilai yang buat masuk ke Update aja. Nilai lama min learning rate dikali H1 break. Nah sekarang menurut kalian update WH2 kira-kira berapa? Berarti depannya berapa? Nilai lamanya update H2 berapa? Nah, ini jalan ini. Ini coba kalian lihat di nilai sebelumnya yang ini. Nilai update nilai lama itu yang ini. Nilai lama itu yang nah ini. Kok nggak ganti sih? Oh, sorry. Ini. Ini loh, nilai lama tuh yang ini. Ini kan 0,3. H2 tuh yang lama tuh min 0,5. Itu nilai lamanya. Bener nggak? Coba kalian cek catatan. Jangan tuh kan? Pengen tadi bilang ini tuh yang bikin capek tuh karena harus buka bolak-balik itu. Kok bisa ya orang dulu bikin? itu enggak minus Pak. Yang mana? Yang enggak back. Hah? Satu backnya enggak minus. H1 backnya minus. Oh iya Pak. Ini minus bener Pak. Apa ya dari tadi kurang minus terus? Sudah mulai kehabisan tenaga, energi. Oke, berarti nilai lama di sini update H2 berapa tadi? 0,5 apa 2 tadi? Minus 0,5 dikurangi learning rate-nya berapa? 0,5 terus H2 back-nya berapa? 0, H2 back-nya berapa sih? Min 0,276 bener gak? 2676 maaf ya, panjang banget emang. Oke. Terus ke satu, terakhir update bias. Sama juga. Nilai lamanya bias berapa? Boleh cek dulu. 0,05 dikurangi learning rate-nya berapa? 0,5 terus back biasnya bias sebelumnya min 0,5247. Nah, tinggal hasil akhirin aja 0,4577 0,3662 0,3124. Nah, bener gak? Kalau minusnya kurang gak? Nah, terus teman-teman, kalian sudah bisa nge-trace back dari O balik ke sini. Jadi dia nilai value bobotnya sudah diupdate menjadi ini semua. Jadi itu sudah trace back, balik lagi ke sini lagi, jadi value-nya sudah bertambah. Jadi gambar kalian tadi sudah berubah menjadi sebuah nah, value kalian yang awalnya ini tadi kan kayak gini nih. Kayak gini. Nah, sekarang kita sudah berubah menjadi sebuah kayak gini. Jadi kurang tinggal balikin lagi. Oke. Turun dulu. Apa? Satu terus balik. Makanya aku bilang tadi, aku satu iterasi aja nggak tinggal apalagi pikir lagi. Oke, sudah ada ya.
Nah, sekarang, jadi gambar kalian tadi kan kayak gini kan? Oke, aku cari gambarnya di sini deh. X1, X2, terus habis itu ada berapa sih? H1, H2, gini, gini. Terus habis itu sininya, oh, ini bias ya? Ada bias ya? Bener ya? Bias, terus ini juga bias. Nah, tadi yang kalian lakukan itu di sini 1. Nah, sekarang kalian udah update 2. Kalian sudah sampai sini. Nah, tugas kalian nanti tinggal balikin ke tinggal satu lagi ada 1, 2, 3. Oke. One more time telepon sih. Ya, betul. Makanya saya tadi bilang, aku mohon maaf, kelasnya masih bakal boring banget karena ya itu tadi. Aku sebisa mungkin udah membawanya segampang mungkin, tapi emang materinya sangat-sangatlah panjang. Udah kayak coki ya udah. Nah. Oke, aku akan nge-stream. Aku izin habis ini aku lanjutin dikit ya. Sampai ini selesai. Dikit aja. Habis ini nanti breaknya aku panjangin. Oke, Albert Wesley ada? Kenny Chan? Pangalan doi? Kenny Chan, tumben, sakit loh. Gregoris Andrew? Ada. Christian Owen? Ada. Marcelino Wilson? Nggak masuk. Marcelino King? King kemana? Tumben masuk. Nicholas Hubert? Oke. Pengku nggak ada. Reynaldo Wilson ada.